Selamat siang, salam Dirgantara. Jadi selamat siang kepada seluruh sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang ada di luar sana. Hari ini kita akan membuat video tentang hari yang bersejarah di TNI Angkatan Udara, yakni tanggal 29 Juli. Kenapa hari ini bersejarah? Ya, sebagai bahan pengetahuan, hari ini sangat bersejarah karena di tanggal 29 Juni, tepatnya tahun 1947, TNI Angkatan Udara memiliki dua peristiwa pada tanggal tersebut. Yang pertama adalah peristiwa yang bahagia dan yang kedua adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Nah, yang pertama adalah pada pagi harinya TNI Angkatan Udara berhasil melaksanakan operasi pemboman udara pertama. Ya, jadi tahun 1947 Belanda melanggar perjanjian kesepakatan Linggar Jati. Jadi mereka kembali membom semua instalasi militer milik pemerintah Republik Indonesia, termasuk di Yogyakarta ini, ya, di lapangan udara Maguwo. Jadi lapangan udara Sucipto ini yang dulunya namanya lapangan udara Maguwo itu kembali dibom kembali oleh Belanda, ya. Sehingga pimpinan tertinggi di Angkatan Udara, ya, merasa harus memberikan aksi atau balasan. Namun serangan ini sifatnya sukarela, sehingga dipilihlah saat itu 4 orang kadet. Bisa kita bayangkan, kadet itu adalah siswa yang baru belajar terbang, ya, belum memiliki kemampuan yang baik, ya, untuk melaksanakan terbang. Itu sudah mengajukan diri sebanyak 4 orang. Yang pertama adalah Kadet Penerbang Mulyono, Kadet Penerbang Bambang Saptoaji, Kadet Penerbang Suharnoko Suharbani, dan yang terakhir adalah Kadet Penerbang Sutarjo Sigit. Sehingga pada saat itu, karena pesawat TNI Angkatan Udara itu adalah pesawat-pesawat peninggalan Jepang, jadi setelah pangkalan udara Maguwo ini dibombardir oleh Belanda, tinggal tersisa 4 pesawat yang bisa diterbangkan, yakni 1 pesawat Guntai yang memang ini adalah pesawat pembom, kemudian 2 pesawat Cureng. 2 pesawat Cureng ini adalah pesawat latih yang tidak bisa digunakan untuk bertempur sama sekali. Jadi tugas pesawat ini hanya untuk melatih siswa. Namun ini diutak-atik sedemikian rupa oleh para teknisi yang waktu itu tidak memiliki kemampuan secara belajar secara formal. Itu dia berusaha memodifikasi kemudian bisa digunakan untuk melaksanakan pembom. Kemudian pesawat terakhir ada pesawat Hayabusa. Pesawat Hayabusa ini adalah pesawat interceptor, jadi hanya untuk mengawal pesawat pembom, sehingga pesawat ini tidak bisa melakukan pemboman. Pada pagi harinya semua penerbang kita yang masih siswa ini, yang belum memiliki kemampuan untuk terbang malam, sudah dibangunkan berangkat ke Lanut Maguwo. Kemudian setelah melaksanakan briefing, terdapat permasalahan lagi. 1 pesawat itu tidak bisa diperbaiki, yakni pesawat Hayabusa, sehingga pada pagi hari itu hanya 3 pesawat TNI Angkatan Udara dari 4 pesawat tersebut, hanya 3 yang bisa melaksanakan misi, sehingga pesawat yang keempat dari jenis Hayabusa itu tidak bisa melaksanakan misi. Sampai penerbangnya itu Kadet Bambang Saptoaji itu mengemis kepada rekannya sambil menangis agar bisa menggantikan rekan-rekannya. Tapi ketika rekannya ini tidak ada yang mau, karena pengen membuktikan bahwasanya TNI Angkatan Udara itu mampu untuk melaksanakan operasi udara seperti ini, ya. Sehingga ketiga pesawat itu tanpa alat komunikasi, tanpa alat navigasi, artinya tidak punya peta untuk yang mana yang akan kita bom, hanya ditentukan dengan menggunakan lampu. Bayangkan seperti itu, nekatnya saat itu pilot-pilot Angkatan Udara untuk melaksanakan misi pemboman udara pertama, dilaksanakan oleh seorang siswa, ya, dilaksanakan tanpa alat komunikasi dan dilaksanakan tanpa peta, ya. Itu adalah bukti bahwasanya
para pejuang-pejuang kita itu membuktikan kepada dunia bahwasanya bangsa Indonesia mampu untuk melaksanakan operasi udara. Ya, sehingga kalau kita bandingkan dengan tentara-tentara Belanda yang sudah mendapatkan pelatihan yang sangat lengkap dengan kita yang tidak pernah sama sekali, itu mereka menganggap sebelah mata. Sehingga operasi udara TNI Angkatan Udara yang pertama kali ini yang membuat mereka kebingungan adalah itu. Orang-orang ini tidak memiliki kemampuan namun bisa melakukan. Itulah pesan yang ingin kita berikan kepada generasi muda. Setelah mendapatkan briefing dari Kepala Staf Angkatan Udara yang saat itu dijabat oleh Komodor Udara Suryadi Suryadharma yang mengatakan bahwa misalnya apa yang saudara-saudara lakukan ini tidak akan besar, namun bisa membangkitkan perjuangan bangsa Indonesia. Itulah yang disampaikan kepada para kadet-kadet, sehingga tepat jam 5 subuh 3 pesawat mengudara Mulyono menuju ke arah utara, menemukan kota Semarang, kemudian Sutarjo Sigit terbang menemukan kota Salatiga. Kemudian pesawat terakhir dari jenis Jureng diterbangkan oleh saudara Kadet Suarnoko Suarbani dengan penembak udara kaput, berhasil menghancurkan tangsi-tangsi militer di Ambarawa. Nah, serangan ini membuat Belanda terkaget-kaget, bukan kepalang, karena mereka yang melihat bangsa Indonesia ini adalah bangsa negara-negara jajahan, itu hanya terkaget dibuatnya, karena ternyata bangsa Indonesia mampu melakukan operasi udara yang notabene tidak pernah diajari oleh siapapun, hanya dengan modal semangat untuk berjuang membela bangsa, itu bisa melakukan operasi militer dengan menggunakan pesawat udara dan berhasil menghancurkan tangsi-tangsi militer dari Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Inilah yang membuat pihak Belanda menjadi sangat kebakaran jenggot. Jadi tepat pukul 06.00 ketika fajar sudah menyingsing, ketiga pesawat sudah berhasil mendarat dengan aman di Pangkalan Udara Maguwo. Kemudian ketiga penerbang ini merayakan dengan disambut oleh Kepala Staf Angkatan Udara pada saat itu. Nah, namun pada sore harinya disinilah terjadi suatu peristiwa yang sangat mencoreng muka Belanda di mata dunia. Jadi karena Belanda sudah merasa sakit hati, pada pagi harinya kita laksanakan pemboman udara. Pada sore harinya satu pesawat kita, ya ini PT CLA dengan nomor registrasi PT CLA. Pesawat ini merupakan pesawat Kalinga Air milik salah seorang pemilik perusahaan penerbangan dari India, yakni Biju Patnaik. Pesawat ini adalah dari tipe pesawat Dakota yang terbang dari Malaya dengan membawa dukungan obat-obatan milik Palang Merah untuk didistribusikan di wilayah Republik Indonesia, yakni ke Yogyakarta. Nah, pada sore harinya pesawat ini terbang. Ketika akan melaksanakan pendaratan di Pangkalan Udara Maguwo, tiba-tiba muncul dua pesawat P-40 Kitty Hawk milik Belanda. Dengan tanpa basa-basi, kedua pesawat itu langsung memberondong pesawat Kalinga Air dengan registrasi PT CLA, sehingga pesawat itu menjadi tidak terkendali dan jatuh di Desa Ngoto, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sampai sekarang monumennya masih ada. Nah, dalam peristiwa ini akhirnya gugurlah 3 perintis TNI Angkatan Udara, yakni yang pertama Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto, kemudian yang kedua adalah Bapak Komodor Udara Profesor Abdul Rahman Saleh, kemudian yang ketiga adalah Opsir Muda Udara Adi Sumarmo. Sehingga
Ketiga orang ini namanya diabadikan menjadi 3 pangkalan udara, yakni Yogyakarta, kemudian di Malang, dan di Solo. Yang membuat peristiwa ini menarik, kedua pesawat tempur milik Belanda tidak mengakui bahwasanya telah menembak jatuh pesawat PT CLA Dakota milik Kalingga Air yang disewa oleh bangsa Indonesia. Pesawat P-40 Kitty Hawk milik Belanda ini diterbangkan oleh Letnan Rising dan Sersan Mayor Erklens, menolak bahwasanya telah menembak jatuh pesawat milik Kalingga Air yang disewa oleh bangsa Indonesia. Namun kenyataan di lapangan, 2 korban yakni Beryl Konstantin dan Bapak Opsir Muda Udara Adi Sumarmo itu terluka tembak di bagian kanan pahanya. Karena semua korban dilaksanakan otopsi di Rumah Sakit Bethesda di Yogyakarta. Yang menarik lagi, pilot dari pesawat PT CLA Kalingga Air ini adalah Alexander Nol Konstantin dan co-pilot Roy Hasselras. Ini adalah mantan penerbang militer Inggris yang ikut pada Perang Dunia Kedua. Itulah tadi yang bisa kita sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwasanya betapa kejamnya suatu bangsa yang pernah menjajah bangsa kita. Mereka tidak akan memberikan ampun dan mereka akan melakukan apapun untuk bisa menjajah bangsa kita. Sehingga memang alutsista, alat utama sistem persenjataan itu harganya mahal. Namun yang paling mahal adalah kedaulatan, sehingga kita tidak dijajah kembali. Karena ini adalah kisah nyata, bukan dongeng, yang pernah terjadi di TNI Angkatan Udara semasa perang memperjuangkan kemerdekaan. Semoga bisa memberikan pengetahuan kepada seluruh bangsa Indonesia dan generasi penerus kita. Tetap semangat, pertahankan bangsa Indonesia, dan salam Dirgantara.